Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita tentang material teknik untuk pertemuan ketiga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah ini dengan konsentrasi yang baik sehingga dapat memahami dengan maksimal. Oke, kita lihat bahan kita hari ini. Oke, ini adalah bahan kita, material kita hari ini. Mengenai kuliah ketiga mengenai difusi material. Apa itu difusi? Kita jelaskan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kalau kita bicara difusi, difusi itu seperti tercampur ya, difusi. Jadi material berdifusi. Kalau kita campur apa air gula, kita campur dengan air garam, itu garam dan gula bercampur. Terjadi namanya difusi. Nah, ini artinya ada percampuran, ada pertemuan. Nah, ini apa dampaknya terhadap material? Ya, kita lihat detail berikut ini. Ya, nah difusi dari segi definisi adalah dalam segi material adalah penguatan material karena terjadinya perpindahan atom dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dalam suatu material, terutama pada suhu tinggi. Jadi kita ini bicara adalah material khususnya logam, ya. Di bagaimana mereka bisa bercampur pada temperatur yang tinggi, ya. Ini sangat penting dalam meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan ketahanan material, khususnya logam. Ya, ini kita akan bahas mengenai ini. Ya, nah konsep dasar difusi ini ya terjadi karena tadi saya katakan temperatur yang tinggi, thermal temperatur yang tinggi membuat atom-atom itu bergerak. Ya, jadi atom itu pada waktu dia dipanaskan, dia akan terjadi pergerakan. Semakin tinggi temperaturnya, maka kelajuan difusi itu juga makin cepat. Nah, dalam sejarahnya, ini difusi ini mengikuti namanya hukum Adolf Fick, yaitu hukum satu. Jadi, difusi itu berbanding dengan konsentrasi. Jadi, yang mana konsentrasinya tinggi, maka akan mudah untuk terdifusi atau tercampur. Yang kedua adalah temperatur. Tadi sudah dibahas temperatur, makin tinggi temperatur, makin mudah dia berdifusi. Jadi dua peran ini sangat krusial untuk terjadinya proses difusi. Ya, ini adalah hukum fix secara matematis ya, hukum fix ya, fix law, yaitu proses yang bergantung kepada waktu. Jadi difusi itu memerlukan waktu untuk terjadinya percampuran. Maka difusi adalah proses waktu ya. Dalam pengertian makroskopik, jumlah elemen yang diangkut ke dalam elemen lain adalah itu fungsi waktu. Hukum pertama fix itu digambarkan dengan persamaan matematis seperti ini ya. J sama dengan minus D dC dx, ya kan? Ini dalam kasus apa namanya konsentrasi yang mana yang paling besar dia akan berpindah seperti ini ya. Ini PAPB ini adalah tekanan parsial A dan B. Jadi kalau tekanan A ataupun konsentrasi A lebih tinggi, maka dia akan bisa berpindah ke B ya sesuai dengan arah beda konsentrasinya tadi. Ya. Hukum kedua secara matematis ditulis dalam keadaan tidak tunak atau tidak steady seperti ini do C do T ini dalam kondisi waktu ini ya tadi ya. Kalau dikatakan D do T itu artinya dalam kondisi apa namanya waktu ya. Makin besar waktu yang diperlukan maka makin banyak terjadinya difusi ya. Jadi pertama adalah jumlah konsentrasi, yang kedua adalah waktu yang diperlukan
Oke, ini secara matematis dituliskan seperti ini. Nah, sekarang siapa sih Fix itu? Apakah kerja Mr. Adolf Fix ini? Ini adalah seorang ilmuwan Jerman, ya, yang dikenal sebagai seorang fisiolog, bukan ahli material, ya, tapi fisiolog ini ahli apa, tentang tubuh manusia. Dia menemukan hukum ini pada awal studinya tentang perpindahan zat dalam tubuh, misalnya penyerapan oksigen dalam darah, gitu ya, penyerapan zat-zat makanan dalam darah. Nah, itu dipelajari oleh Mr. Adolf Fick ini, ya, seorang Jerman, ya. Dia mengamatin, ya, bahwa dan mengembangkan konsep matematis tentang bagaimana zat itu berpindah, ya. Dan menariknya, walaupun ini awalnya adalah tentang tubuh manusia, sekarang hukum ini ataupun teori ini itu diterapkan pada bidang metalurgi, pada bidang material engineering, kimia, oil dan gas. Ya, jadi tidak mesti, ya, sesuatu yang ditemukan di bidang biologi tadi atau fisiologi atau atau tubuh manusia tadi ternyata tidak mesti hanya ke situ bidangnya, ya, ternyata bisa diterapkan di bidang yang lain. Yang penting adalah ada kesamaan latar belakang mengenai apa itu prosesnya, ya. Tadi adalah proses perpindahan suatu zat ke zat yang lain. Ini adalah proses perpindahan yang diterapkan kepada metal ataupun logam, ya. Nah, ini yang sejarah dari hukum fix tadi, ya. Nah, sekarang kita lihat gimana difusi mekanisme atau mekanisme terjadinya difusi. Tadi dikatakan ada perpindahan, ya, ada yang masuk. Nah, contohnya seperti yang kita ajarkan minggu lalu, masih ingat mengenai apa? Kecacatan material. Jadi difusi ini mengakibatkan material itu tidak murni lagi, impurity, ya, tidak murni lagi. Nah, ada dua cara difusi, yaitu difusi yang ukuran partikelnya atau ukuran atomnya itu sama, seperti ini. Nah, ini dikenal dengan teori difusi vakansi. Jadi dia difusi pada ruang kosong, ya, difusi pada ruang kosong. Dan catatannya adalah ukuran atomnya adalah sama ataupun serupa. Jadi contohnya ini dia berpindah dari posisi atas ke bawah sehingga terjadi vakansi. Nah, ini dikatakan sebagai difusi vakansi, ya. Kemudian ada lagi namanya difusi interstisial. Nah, ini syaratnya apa? Atomnya jauh lebih kecil dibanding atom induknya atau atom inang. Ini atom inang, ya. Contohnya besi Fe itu jauh lebih besar ukurannya dibanding karbon. Jadi yang interstisial ini menyisip di antara ruang-ruang kristal, ya, dalam ruang-ruang kristal sehingga bisa menyisip seperti ini. Nah, otomatis yang kecil ini lebih mudah masuk dibanding dengan yang besar tadi. Sehingga difusi interstisial ini lebih mudah terjadinya, ya, dibanding difusi vakansi. Nah, atom apa saja yang bisa kita sisipkan dalam unsur ataupun dalam material ini? Contohnya atom hidrogen, atom karbon, atom nitrogen, atom oksigen. Ini ukurannya jauh lebih kecil pada dibanding pada atom-atom besi seperti ini, ya. Hingga terjadinya interstisial itu menjadi lebih mudah. Nah, dalam penguatan material sering kita menggunakan metode difusi interstisial ini. Oke, nanti akan kita lihat prosesnya, ya. Nah, ini adalah contoh difusi vakansi, ya. Jadi ada dua apa namanya material, yaitu tembaga atau Cu atau kuprum dan nikel.
Ini pada kondisi A, ini kondisi sebelum dipanaskan. Ya, jadi dua material ini kita lebur padatannya berdekatan, ya seperti ini. Kemudian konsentrasi masing-masing adalah 100 100. Ya. Nah, pada saat dipanaskan terjadilah apa tadi? Hukum Fick kedua, maka terjadi difusi. Tembaga pindah ke nikel, yang nikel pindah ke tembaga. Kita lihat di sini merah disusupin biru, biru disusupin merah. Nah, ini dikatakan sebagai difusi vakansi. Sehingga konsentrasi di tempat tembaga itu menjadi berkurang, konsentrasi di bagian nikel atau yang biru juga berkurang. Ya. Ini dikatakan sebagai apa? Difusi vakansi. Ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita lihat difusi interstisial. Nah, ini yang sering terjadi pada logam. Ya, difusi interstisial adalah perpindahan atom kecil melalui situs interstisial atau ruang kosong. Jadi kalau kita lihat apa namanya eh, kristal logam, ya itu masih ada ruang-ruang kosong. Nah, ruang-ruang kosong ini bisa disisipin dengan atom-atom yang lebih kecil. Contohnya ini atom merah, ya, ini bisa menyisip, ya kan? Kemudian bisa bergerak juga. Jadi atom merah ini bisa melompat-lompat dari posisi sini pindah lagi, ya kan? Makin dia jauh melompat, dia makin makin dalam posisi dia. Ya. Jadi dari permukaan atom yang kecil tadi bisa berpindah-pindah dan menempatin bagian yang agak ke dalam. Tergantung apa tadi? Tergantung temperatur dan waktunya. Makin tinggi temperatur, makin lama, maka makin banyak yang menyisip ke dalam kristal-kristal atom induk ini. Ya, ini dikenal sebagai apa? Interstitial diffusion. Contohnya ini adalah karbon apa? eh, kristal logam besi, ya, berbentuk apa? Masih ingat? BCC, ya. Ini struktur besi BCC, maka disisipin dengan karbon sehingga menjadi besi karbon, ya. Poin pentingnya, atom yang jauh lebih kecil daripada atom logam inang, terjadi mekanisme melompat dalam kisi-kisi eh, kristalnya. Umumnya yang kecil-kecil itu apa? Karbon, hidrogen, nitrogen, boron. Nah, kecil-kecil. Ini penting terjadi dalam penerapan proses karburasi. Nanti kita jelaskan apa itu karburasi dan apa itu nitridasi. Nah, ini dua proses penting untuk proses penguatan material. Oke, gimana? Bisa kita lanjutkan? Nah, untuk menggambarkan ini akan saya berikan beberapa video, ya. Dan nanti video ini kalian ulang-ulang, kalian pahami. Nanti terkait juga dengan tugas-tugas yang akan diberikan, ya. Jenis-jenis difusi itu apa saja? Ada beberapa jenis. Pertama itu namanya solid solution straightening. Kalau ada katanya solid solution, artinya cairan padat. Gimana tuh cairan padat? Contohnya ini terjadi pada pabrik peleburan besi. Ya, jadi pabrik peleburan besi itu kadang besi itu kita campur, ya. Contohnya besi dicampur besi cair, ya, itu dicampur dengan karbon atau besi cair dicampur dengan kromium. Jadi ada unsur campurannya di situ. Pada saat dia apa? Mencair. Ini hanya terjadi di mana? Di pabrik peleburan besi. Tidak bisa kita buat di workshop, ya, karena ini memerlukan temperatur yang sangat tinggi dan fasilitas yang eh, sangat khusus, ya. Jadi cuma ada di pabrik atau mill, ya. Namanya itu mill, ya, pabrik besi. Sehingga dicampur sehingga pada saat dia mengeras dia menjadi eh, logam yang khusus, misalnya logam karbon atau steel ataupun jadi stainless steel ataupun logam-logam yang lain. Nah, itu disebut proses solid solution strengthening. Kemudian yang kedua itu ada namanya difusi, namanya precipitation hardening. Tadi strengthening, ini hardening.
Jadi ini terjadi memungkinkan membentuk partikel kecil yang precipitate dalam logam. Ya, jadi dia dibuat prosesnya itu sehingga terjadi partikel-partikel kecil. Prosesnya itu biasanya di pabrik besi juga atau di proses khusus ya. Jadi besinya sudah jadi, kemudian diproses lagi menggunakan namanya precipitation hardening. Jadi akibatnya apa? Ini proses ini biasa digunakan yang ke logam-logam yang bukan besi ya. Jadi kalau logam-logam yang steel ini kurang cocok ya untuk precipitation hardening. Jadi contohnya untuk komponen-komponen pesawat itu diperkuatnya dengan cara precipitation hardening, yaitu contoh aluminium alloy ya. Di aluminium komponen-komponen pesawat itu cara memperkuatnya dengan precipitation hardening. Caranya dengan apa? Ada solution treatment, kemudian ada quenching, kemudian ada aging. Ya, nanti kita lihat videonya ya, biar lebih jelas. Berikutnya, nah ini adalah diffusi hardening atau case hardening. Jadi ini proses memperkeras permukaan. Contohnya kita punya apa? Roda gigi. Roda gigi itu yang ingin kita keraskan itu kan permukaannya. Supaya apa? Kalau permukaannya keras dia tidak mudah aus, tidak mudah rusak, gitu ya. Nah ini digunakan namanya diffusion hardening. Nah ini mirip-mirip prosesnya dengan namanya nanti quenching tempering, tapi tidak sama ya. Quenching tempering itu apa? Case hardening itu berbeda ya. Contohnya yang untuk diffusion hardening itu adalah carburizing. Kalau disebut carburizing di sini berarti menggunakan apa? Karbon. Jadi karbon kita difusikan ke dalam permukaan baja. Ada lagi nitriding. Nitriding ini dari kata nitrogen. Jadi nitrogen kita difusikan juga ke dalam permukaan baja. Hasilnya nanti permukaannya keras, tetapi intinya ataupun bagian di bawahnya ataupun di tengahnya tetap bulat atau tough. Nah, ini sering dipakai untuk memperkeras material pada bagian permukaan atau sebut case ataupun wadahnya ataupun permukaannya ya. Yang berikutnya difusi yang berikutnya adalah grain growth dan juga grain boundary strengthening. Nah, ini yang nomor tiga tadi ya. Nomor tiga ini bisa kita lakukan di workshop ya. Kita bisa lakukan di tempat fasilitas untuk hardening ya. Nah, bagian empat atau grain growth ini biasa terjadi pada saat welding ya. Welding ataupun heat treatment. Jadi butirnya kemarin kita belajar grain ya, ingat grain? Grain itu adalah kumpulan-kumpulan kristal yang berbentuk yang berkumpul-kumpul menjadi grain gitu ya. Nah, grain makin besar berarti kumpulan kristalnya makin banyak. Kalau grain kecil berarti kumpulan kristalnya semakin sedikit. Nah, ini kalau grain growth berarti dalam dalam apa namanya satu kumpulan itu kristalnya bercampur makin banyak. Jadi namanya ada pertumbuhan butir. Jadi kristal itu berpindah ke tempat yang lain sehingga bentuk grain yang lebih besar. Sehingga ada namanya pengendalian ukuran grain atau ukuran butir. Ukuran butir menjadi lebih kecil, dia menjadi lebih kuat. Jadi kalau pulau-pulaunya itu kemarin ya ada pulau-pulau itu menjadi lebih kecil, maka material itu dikatakan lebih kuat, lebih eh, tangguh, ya. Tapi kalau butir-butirnya itu besar-besar, pulau-pulaunya lebih besar, maka dia material itu cenderung menjadi lebih brittle atau getas, ya. Nah, ini terjadi pada proses apa biasanya welding ataupun pada heat treatment. Ya. Jadi yang sering dipakai yang mana untuk dalam aplikasi yang kita akan bahas yaitu mengenai diffusion hardening atau case hardening. Nah, ingat lagi pelajaran kita sebelumnya ya. Ini yang selalu saya ingatkan bahwa ada empat komponen dalam material science dan engineering yang saling berhubungan, yaitu proses yang membentuk struktur yang berbeda. Struktur akan memberikan sifat yang berbeda dan memberikan kinerja yang berbeda pula. Nah, untuk kali ini kita
berikan proses atau membahas proses mengenai apa? Diffusion. Nah, diffusion ini merubah strukturnya, ya kan? Otomatis sifatnya berubah, misalnya tadi lebih keras gitu ya. Kemudian kinerjanya pun lebih bagus sesuai dengan yang diinginkan, ya. Jadi ini adalah 4 tahapan yang ingat ya. Nah, sekarang kita lihat videonya. Di dalam video ini diharapkan eh, lebih mudah dipahamin. Nanti kalian ulang-ulang juga. Ini saya akan jelaskan yang penting-penting saja. Oke, kita lihat videonya. Pertama adalah video mengenai need reading atau difusi menggunakan ion ataupun gas nitrogen. Jadi kalau kata need reading berarti kita menggunakan nitrogen dalam proses difusi case hardening tadi. Ya, kita lihat videonya seperti apa. Nah, ini kita lihat ini adalah komponen dari apa mesin ya. Contohnya ini ada gear ataupun mesin berputar gitu ya. Nah, ini akan kita perkuat permukaannya. Oke. Nah, ini kita akan menggunakan apa? Nitrogen atau ion plasma yang isinya adalah nitrogen. Nah, ini adalah besi apa namanya roda gigi ya. Roda gigi ini biasanya menggunakan steel atau besi. Kalau disebut steel ya, kalau kalian mendengar kata steel itu artinya gabungan antara besi dan karbon. Ini namanya steel ya. Kalau steel itu artinya mengandung besi ya. Ada besi Fe dan karbon itu disebut sebagai steel. Oke. Kemudian biasanya dalam industri metal ataupun logam, karbon apa steel tadi itu ditambahkan beberapa unsur tambahan. Ya, contohnya ditambahkan krom, manganis, silikon, molibdenum, nikel, ada juga aluminium, titanium, ada sulfur, ada fosfor. Nah, ini dikatakan sebagai alloying element. Jadi kalau kita sebut makanan misalnya, makanya barangkali eh, supaya lebih enak atau apalah rasanya ya. Tapi ini besi ya namanya alloying ya. Contohnya kalau kita lihat sehari-hari ada namanya stainless steel. Stainless steel itu adalah steel yang ditambahkan kromium, ditambahkan molybdenum, ditambahkan nikel. Dia menjadi stainless steel ya. Ada lagi ditambahkan besi, ditambahin silikon. Jadi besi silikon ya. Ada lagi ditambahkan aluminium dan lain-lain. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk membuat dia lebih tahan karat atau lebih keras atau tahan terhadap temperatur ataupun tahan gesekan dan sebagainya. Jadi penambahan alloy ini sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur besi tadi, contohnya ini besi yang sering dipakai, misalnya contohnya ada steel grade IC 4142. Ini terdiri dari unsur-unsur tadi. Ya. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi unsur itu menjadi lebih lebih apa namanya? Ini tadi ya. Tadi kita lihat atom tadi ya. Nah, ini ya. Ini ada satu buah atom besi. Kemudian ingat, kita susun atom-atom itu tersusun dalam bentuk apa? Kristal. Kristalnya apa? Di tengahnya ada satu atom, di sudut-sudutnya ada juga satu atom, sehingga disebut sebagai ini apa? BCC atau body center cubic. Ini adalah kristal atom besi. Disebut ini namanya BCC. Ya. Dan terdiri dari ikatan-ikatan tadi, disebut sebagai apa tadi? Body center cubic. Oke. Nah, ini kalau disusun menjadi lebih banyak kristal, jadi seperti ini. Ya, nah ini 3 dimensi kita buat dalam 2 dimensi. Kita lihat di sini celah-celahnya itu besar. Ya,
celah-celahnya besar, ya. Kemudian ini tadi anggaplah ini atom besi. Kemudian besi itu apa kan dipanaskan dan kemudian kita lihat bagaimana atom-atom besi tadi kalau digantikan, nah ini dikatakan sebagai apa tadi? Vakansi diffusion. Nah, ini susah dilakukan eh, seperti ini ya. Nah, kita akan bahas adalah interstitial diffusion. Nah, ini atom-atom yang lebih kecil akan kita sisipkan di antara atom-atom induk tadi. Ya. Nah, bagaimana cara menyisipkannya? Pertama, ya dipanaskan dulu, ya dipanaskan sehingga atom-atom itu bisa bergerak. Kemudian kita, nah ini tadi ya, ini proses dipanaskan, warnanya menjadi seperti ini, ya, jadi keputih-putihan. Itu artinya terjadi apa? Temperatur yang tinggi. Setelah itu baru diinjek atau dimasukkan gas dalam ruangan ini sehingga terjadi apa? Lihat, terjadi pergerakan gas nitrogen ke dalam permukaan ini ya. Jadi ada gas apa nitrogen atom nitrogen yang tersisip ya, tersisip di dalam permukaan logam tadi. Nah, kalau dari segi ukuran maka ini cuma berapa mikron saja ya. Jadi karena intinya kita akan mengeraskan bagian permukaan. Jadi makin lama kita panaskan, makin lama bereaksi, maka atom-atom nitrogen ini makin makin ke dalam. Awalnya sedikit saja, kemudian makin lama makin ke dalam. Ya, seperti itu ya. Jadi menyisip makin banyak. Ya, seperti ini ya. Sehingga kalau sudah diselesaikan eh, gasnya dikeluarkan, maka dia akan fix dalam dalam posisi tersebut. Nah, ini adalah contoh akhir dari proses difusi interstisial pada logam besi tadi ya. Contohnya ini lapisan paling atas, ini paling keras ya, ada penyisipan banyak di sini ya. Ini lapisan white namanya, lapisan putih. Nah, berikutnya ada lapisan lagi yaitu kalau lapisan putih ini kita lihat eh, dia lebih keras ya, juga lebih tahan korosi, kemudian tahan terhadap lebih licin ya. Kemudian yang kedua itu di bagian ini diffusion zone juga lebih keras, tahan terhadap kelelahan. Kemudian ada daerah transisi di sini. Ya, ada daerah transisi. Dan ini adalah bagian apa? Berikutnya bagian yang keempat itu adalah aslinya ya, disebut core core material. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sifatnya lebih apa sama seperti semula misalnya lebih daktil dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah proses terjadinya eh, apa tadi? Difusi interstisial. Nah, ini biasa diterapkan di mana tadi? Di roda gigi tadi. Ya. Nah, ini pada saat terjadinya proses difusi, maka permukaan ini akan menjadi lebih keras. Ini adalah tabel ataupun perbandingan kekerasan pada permukaan eh, roda tadi atau permukaan material yang mengalami eh, difusi interstisial. Ini ada sebelum dan sesudah. Jadi lebih keras, tetapi hanya pada bagian permukaannya. Ini perbandingan dalam berbanding-banding apa namanya konsentrasi dan waktu ya. Dibandingkan kita ukur maka akan hasilnya berbeda-beda. Oke, maka akan nanti ada ketebalan permukaan. Oke, nah itu penjelasan mengenai namanya interstitial diffusion. Nah, berikutnya ada lagi video yang lain ya barangkali lebih lebih apa lebih simpel yang di sini ya. Kita lihat ini contoh komponen-komponen yang akan kita keraskan permukaannya disusun ya dalam chamber dimasukkan.
Ya, ini proses ini kalian bisa baca lagi atau bisa tonton lagi di sini. Proses pertama itu adalah misalnya gas di apa namanya dievakuasi, kemudian dipanaskan. Ya, tadi sudah dikosongkan gasnya, kemudian dipanaskan dengan proses convective convective heating, jadi dengan elemen jadi panas. Kemudian ada namanya sputtering, jadi pembersihan ya, pembersihan permukaannya. Permukaan yang tadi akan kita treatment itu dibersihkan, ya. Jadi bagian-bagian yang eh, pengotor barangkali bisa dibersihkan. Contohnya ini kita lihat coklat-coklat ini kita angkat sehingga nampak logamnya saja. Baru kemudian dimasukkan gas nitrogen, ya. Jadi dalam chamber dimasukkan plasma. Plasma itu gas ya, yang berupa plasma temperatur tinggi sehingga yang merah-merah tadi itu bisa masuk ke dalam. Nah, ini ya, ini plasma ya. Jadi yang masuk itu adalah nitrogen ya. Pada temperatur 800-900 Celcius ya, sehingga terjadi apa tadi interstitial. Nah, ini tadi ya, nitrogen tadi menyisip ke dalam apa tadi atom-atom besi yang berbentuk BCC tadi. Nah, ini ya, yang kecil-kecil itu kita katakan sebagai difusi interstitial. Sehingga kekerasan permukaannya menjadi naik ya, tetapi intinya tetap turun, kemudian ditutup dengan oksidasi, oxidizing di permukaannya untuk menyelesaikan ini, ya, supaya lebih keras yang bagian atasnya juga, ya. Kemudian setelah oksidasi, ya, jadi hitam seperti itu ya. Kemudian proses pendinginan. Oke, nah sehingga eh, permukaan gear ini menjadi lebih keras, tahan terhadap apa tadi? Terhadap aus. Jadi kalau digosok itu dia tidak habis gitu ya, tidak katakan sebagai tahan terhadap proses gesekan, ya. Dan juga lebih tahan terhadap korosi. Oke, nah berikutnya kita akan jelaskan yang kedua, yaitu mengenai presipitasi. Ya, tadi sudah kita jelaskan mengenai nitridasi atau nitrogen yang kita gunakan untuk difusi interstisial. Yang berikutnya adalah penjelasan mengenai presipitasi. Ini adalah tugas video dari tugas kuliah orang teknik mesin di mana? Di perguruan tinggi di luar negeri lah ya. Sederhana saja, makanya saya ambil sebagai eh, bahan penjelasan untuk kuliah kita. Jadi proses presipitasi itu ada namanya proses pemanasan, kemudian pendinginan, kemudian dipanaskan ulang pada temperatur yang berbeda. Ya, ini dikatakan sebagai proses presipitasi. Ya, jadi berbeda. Ini mirip-mirip juga dengan heat treatment, tapi ini ada gas yang dimasukkan juga. Ya, nah, ini. Ya. Precipitation hardening, often referred to as age hardening, is a form of heat treatment. Nah, ini biasanya digunakan pada apa? Pada bukan steel ya, pada yang logam non steel. Contohnya apa tadi? Aluminium gitu ya, titanium. Nah, ini adalah contoh grainnya tadi. Kemudian setelah presipitasi dia menjadi ada butir-butir kecil yang precipitate dalam grainnya tadi. Nah, ini contoh tampakan dalam mikroskop, bawah mikroskop tadi ya. Grain tadi ada butir-butirnya. Nah, ini untuk lebih mudahnya. Tiga tahapannya adalah apa? Menggunakan solution heat treating. Jadi dipanaskan dengan cairan, solution heat treating, kemudian di quenching, kemudian proses presipitasi. Jadi ada tiga proses lah ya. Di di apa namanya dipanaskan, jadi all solute atom dissolved to form single phase solid solution. Biasanya berbentuk apa? Alfa ya, katanya alfa. Jadi uh,
bentuk larutan logam itu bisa alfa, ada bisa beta, ada bisa gamma ya. Jadi dipanaskan, kemudian didinginkan dalam temperatur ruang, ini di cooling, kemudian dipanaskan lagi menjadi temperatur yang lebih tinggi tapi lebih rendah dari temperatur sebelumnya. Ini disebut sebagai aging. Hingga nanti bentuknya menjadi seperti ini ya. Dan ini eh, dikatakan sebagai presipitasi. Sehingga dari segi kekuatan ya, dari segi kekuatan dia yang untuk eh, apa namanya hardnessnya ini eh, akan apa namanya keras. Kemudian pada saat akhir posisinya seperti ini ya. Jadi pada saat solution heat treatment panas apa pada keras, kemudian makin keras, kemudian dia akan didinginkan menjadi seperti ini. Oke, dan ini kejadiannya biasa di pabrik chemical, pabrik besi ataupun pada proses khusus ya. Oke, nah, ini ada beberapa video tadi sudah kita tampilkan ya. Jadi yang mempengaruhi proses difusi yang paling dominan adalah temperatur atau suhu. Di makin tinggi temperatur, maka atom itu bergerak-gerak ya. Sehingga kalau dia bergerak, maka atom lain bisa masuk ke dalam pertukaran ataupun penyisipan. Kedua adalah waktu. Makin lama waktu difusinya, makin dalam atom-atom tadi masuk atau terjadi pergantian. Nah, jadi misalnya dari 1 jam atau 2 jam, maka makin dalam terjadinya difusi tadi. Yang ketiga adalah ukuran atom. Ingat ya, atom yang akan kita masukkan, contohnya untuk difusi interstisial ataupun yang lain tadi, itu makin kecil yang atomnya, maka makin mudah dia terjadi difusi. Dan juga keempat struktur kristal. Tadi ada kristal apa tadi? BCC, ya. Ada kristal FCC, ada kristal HCP, HCP, ya. Nah, ini struktur kristal mempengaruhi mudah tidaknya terjadi difusi, ya. Yang berikut, yang kelima sesuai dengan hukum pertama Fick tadi adalah konsentrasi. Di nomor 5 ini hukum pertama dari Fick. Makin tinggi konsentrasinya, contohnya tadi plasma nitrogen itu konsentrasinya tinggi atau nitrogennya banyak, maka lebih mudah dia difusi. Kemudian yang hukum kedua Fick itu adalah mengenai temperatur. Makin tinggi temperatur ataupun juga berbanding dengan waktu, maka makin apa dalam terjadinya difusi. Ya, ini adalah yang dikatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya difusi. Nah, ini tadi adalah gambarnya tadi ya. Contohnya diterapkan kebanyakan untuk hardening ini pada roda gigi. Kenapa roda gigi ini menjadi penting? Karena setiap komponen mesin itu selalu ada roda gigi. Tidak ada mesin yang nggak pakai roda gigi, ya. Di semua mesin, ya, ada roda gigi. Dan ini roda gigi ini merupakan bagian yang kritikal. Dia tidak boleh aus. Kalau aus, ya, artinya gampang habis karena gesekan, maka roda giginya akan tidak akurat, ya. Lari-lari giginya, setelah giginya ompong, gitu ya, atau giginya jadi tipis. Jadi tidak boleh terjadinya aus, harus keras. Jadi syaratnya roda gigi ini giginya harus kuat. Sama kayak gigi kita ya. Gigi kita tuh keras tapi gusinya itu kan nggak keras. Cuma giginya aja yang keras. Nah, mengeraskan gigi tadi, gearnya ini dengan proses apa tadi? Case hardening ataupun precipitation hardening ataupun heat treatment ya. Jadi concern dari engineering adalah bagaimana gigi-gigi pada roda gigi ini kuat tetapi bagian dalamnya tetap lunak atau tetap alot. Ya. Oke, itu sebabnya kenapa roda gigi ini menjadi perhatian khusus ya untuk dikeraskan. Oke, nah kita sekarang lihat proses tadi nitrogen. Sekarang kita lihat namanya carburizing.
Carburizing ini mirip-mirip juga dengan nitrogen, cuma gas yang digunakan ini adalah gas karbon. Ada juga carburizing yang saya lihat di video di orang India itu. Jadi besi itu disisipkan dalam arang-arang, kemudian disil, kemudian dipanaskan. Jadi besi ditumpuk dalam arang, arang itu kan karbon, kemudian dipanaskan arang dengan besi tadi, kemudian terjadilah carburizing juga. Jadi itu cara sederhana juga untuk carburizing yang lebih murah ya daripada proses gas injection ini. Kita lihat secara prinsip seperti apa eh, carburizing ini. Ini menggunakan apa tadi? Karbon. Ya. Nah ini adalah pabrik eh, carburizing. Ya, jadi yang kita akan keraskan adalah ini ya. Jadi ini spesial pabrik untuk mengeraskan roda gigi atau pabrik pembuatan roda gigi yang ditambahkan proses carburizing. Jadi ini tadi roda gigi macam-macam roda gigi akan dikeraskan dengan apa? Carburizing. Ini menggunakan apa? Chamber-chamber yang sudah tersedia seperti ini. Ini begitu banyak roda giginya gitu kan ya. Ini dimasukkan secara otomatis dengan mesin ini, satu set ini ya. Ini ya. Ini sudah termasuk modern prosesnya ini ya, dia menggunakan eh, teknologi yang sudah terkontrol secara digital ya. Jadi ini dimasukkan dalam chamber ya. Nah, seperti ini dalam chamber kemudian divakum ya, divakum artinya dihampakan ya, dikeluarkan semua yang gas di situ. Oke, sudah kosong, sudah hampa baru masuk ke proses berikutnya ya, ditransfer ke tempat yang berikutnya. Ini dalam ruangan ini ya, dalam ruangan yang satu ya. Jadi ini bukan pindah-pindah dalam ruangan temperatur atmosfer ya. Pindahkan dalam ruangan proses ya. Oke, pindahkan ke tempat proses berikutnya. Nah, ini adalah bagian treatment ya, ya di dalam chamber khusus. Kemudian dilakukan namanya carburizing. Carburizing itu artinya sama seperti tadi, dipanaskan dulu materialnya dengan menggunakan metode apa konduktif tadi, kemudian diinjekkan gas karbon, ya, gas CO2 gitu ya. Jadi gas karbon ini karbonnya akan menyisip ke apa namanya logam-logam atau atom-atom besi tadi. Ya. Setelah itu didinginkan, ya, didinginkan disebut sebagai quenching, ya, didinginkan, dimandikan gitu ya. Nah, sudah dipanaskan tadi, kemudian dimandikan. Nah, ini efeknya akan mirip-mirip jadi seperti apa namanya heat treatment biasa ya. Tapi sudah dimasukkan tadi apa namanya tadi karbon ke dalam atom-atom besi, ya. Kemudian dimasukkan ke chamber berikutnya untuk pendinginan. Nah, dalam 25 detik ini didinginkan ya. Di pendinginan cepat. Ya, kayak air ya di shower ya kan. Itu didinginkan dengan cepat disebut sebagai quenching. Nah, ini diharapkan permukaannya jadi lebih keras lagi ya dan mengunci atom-atom tadi ya. Seperti itu dikeraskan sudah dikeluarkan lagi ya. Kemudian didinginkan. Nah, seperti itu ya. Oke, ini adalah proses apa namanya carburizing. Contoh ini pabrik yang spesial untuk
membuat gearnya sebelum di apa namanya digunakan dikeraskan dulu bagian-bagian gigi-giginya. Ya. Oke, nah itu tadi adalah proses apa namanya difusi pada interstisial. Nah, untuk lebih jelas lagi, ini ada juga video yang lain. Ini saya mau tunjukkan juga proses yang simulasinya dalam bentuk yang lebih sederhana ya, seperti ini. Jadi tadi besi itu dimasukkan, logam ataupun steel tadi dimasukkan dalam chamber, kemudian di apa diinjek gas nitrogen dalam bentuk NH3 pada temperatur 950 Celcius. Ya. Nah, ini disebut sebagai case hardening. Jadi ada namanya carburizing, ada nitrating. Ya, kita lihat untuk prosesnya adalah menggunakan eh, karbon dan nitrogen. Jadi kita lihat yang pertama adalah proses carburizing menggunakan apa tadi? Karbon. Ya, ini dipanaskan pada temperatur 850 Celcius, kemudian diinjek gas CO2. Nah, ini ya, diinjek gas CO2, besinya dipanaskan sehingga karbon bisa masuk membentuk lapisan namanya Fe3C. Tapi ini ada kelemahannya. Kenapa coba? Karena di sini ada unsur oksigen. Jadi CO2 tadi berupa plasma tapi mengandung oksigen. Oksigen ini akan bereaksi membentuk apa? Membentuk korosi. Jadi kelemahan carburizing ini terjadi korosi. Sedangkan korosi itu tidak diinginkan ya. Ini adalah satu kelemahannya ya. Jadi ini ya kedalamannya 0,1 milimeter per jam. Oke. Dan kelemahannya tadi apa? Karena adanya oksigen maka terjadinya kemungkinan korosi. Berikutnya tadi yang sudah kita contohkan juga menggunakan interstisial adalah nitrogen. Ya, sama juga tapi dipanaskan pada berapa? 950 Celcius. Oke, tadi cuma 850, ini sampai 950 Celcius. Sehingga nitrogen tadi bisa masuk membentuk Fe3N. Nah, keuntungannya apa? Ini penetrasinya lebih dalam dan juga tidak ada oksigen, sehingga tidak terjadi apa namanya kecenderungan untuk korosi. Ya, ini keuntungan menggunakan apa tadi? Nitrogen atau nitrating, ya, atau nitridasi. Jadi ada dua ya, ingat ada karburasi, ada nitridasi. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah nitridasi atau menggunakan nitrogen karena tidak adanya oksigen pada prosesnya. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat ya contoh-contoh itu. Sehingga apa yang bisa kita dapat? Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi difusi tadi apa? Temperatur. Temperatur makin tinggi, maka eh, apa namanya difusinya makin cepat ya. Ini contohnya waktunya dalam waktu second, dalam waktu jam, makin tinggi temperatur maka difusi time yang diperlukan itu makin cepat. Contohnya tadi kalau 900 Celcius per 29,6 jam, kalau dinaikkan 1050 Celcius bisa cuma 5,3 jam. Ini makin tinggi temperatur makin cepat terjadinya difusi. Ya, kemudian tadi apa mengenai apa ukuran apa atomnya ya. Jadi kalau difusi itu menggunakan atom yang lebih besar, dia akan lebih susah ya. Jadi kalau difusinya menggunakan atom yang lebih kecil, maka terjadi lebih cepat yang disebut sebagai apa? Interstitial eh, difusi. Ya.
Nah, ini adalah contoh-contoh eh, difusi data. Ini adalah banyaknya terjadi difusi. Satuannya adalah joule per mol. Kemudian ini adalah apa namanya kelajuannya. Dan ini adalah host metalnya atau inangnya atau induknya. Ini yang dimasukkan, ya. Jadi tergantung mau dimasukkan apa. Misalnya tadi kita bahas nitrogen. Nitrogen dimasukkan ke dalam besi, maka kelajuannya adalah ini 9,1. Cepat ya, 168. Tapi kalau karbon dimasukkan ke dalam besi, maka kelajuannya lebih lebih lambat. Ini tadi karbon dengan apa tadi? Nitrogen. Atau juga self difusi. Nah, ini besi dengan besi ya. Di di apa namanya difusikan. Atau ini ada Cu ke Cu, Al ke Al ya. Ini ada juga difusi seperti ini ya. Atau interdifusi atau vakansi gitu ya. Cu dimasukin Zn. Ya kan tadi ada nikel dimasukin, nah ini ya, Cu dimasukin nikel. Nikel dimasukin ke dalam Cu. Nah, ini juga dikatakan sebagai difusi. Nah, ini adalah satuan atau rumusnya ya. Kalau kalian nanti berminat ke proses ini lebih lanjut, kalian bisa merefer ke rumus ini ya. Oke. Nah, tadi kita membahas tentang difusi ya. Ini mirip-mirip dengan namanya heat treatment ya. Heat treatment. Ini ada treatment, sorry ya, salah ketik sedikit. Jadi yang paling sering itu adalah namanya quenching and tempering. Ya. Jadi heat treatment itu adalah proses memanaskan untuk membentuk sifat yang khusus. Tadi prosesnya adalah difusi, ini ada prosesnya heat treatment. Nah, heat treatment ini contohnya quenching and tempering. Quenching itu artinya pendinginan cepat, kemudian dipanaskan lagi dalam tempering. Ini akan membentuk material yang lebih kuat, lebih keras, dan juga lebih tough setelah tempering. Ya. Nah, ini bedanya apa dengan difusi tadi? Nah, ini jelas-jelas ada perbedaan. Ya. Kita lihat contoh apa namanya prosesnya ya. Nah, ini kita lihat video ini lebih lebih mudah untuk dipahami ya. Ini juga proses mengeraskan roda gigi dengan cara quenching tempering ya. Nah, ini kita lihat roda gigi dipasang untuk dipanaskan ya. Pemanasannya berupa apa? Kalian tahu? Ini berupa induksi ya. Kita lihat tanpa ada kontak. Ini kemudian roda gigi tadi menjadi merah. Artinya sudah terpanaskan. Ini sudah temperaturnya cukup tinggi ya, sampai merah seperti itu. Kita lihat sini ya. Kemudian setelah cukup temperaturnya atau cukup panas, kita lihat yang merah itu yang akan eh, panas, kemudian dimasukkan ke dalam solusi ataupun cairan. Ini dikatakan sebagai proses quenching, artinya pendinginan tiba-tiba ataupun cepat. Ya, ini dikatakan quenching sebentar aja, kemudian diangkat lagi dan dipanaskan lagi. Ini namanya tempering, ya. Jadi dampaknya nanti roda gigi ini giginya menjadi lebih keras. Tapi ini bukan difusi ya. Ini namanya quenching and tempering. Oke, apa bedanya dengan yang tadi? Kita lihat ya. Nah, ini adalah heat treatment versus difusi tadi ya. Tadi kita ada carburizing, yaitu dengan difusi karbon, nitriding dengan difusi nitrogen, kemudian quenching tempering dengan heat treatment. Nah, dampaknya apa? Dari segi hardness atau keras, QT ini sedang. Kalau carburizing tadi tinggi, di trading itu sangat tinggi. Ini tergantung roda gigi yang mana mau dipakai. Untuk roda gigi yang sederhana, barangkali di motor kita, itu barangkali cukup dengan QT. Tapi kalau untuk roda gigi pada turbin, pada apa namanya, alat-alat yang mesin-mesin yang sangat kritikal, barangkali perlu uh, need trading. Ya. Kemudian wear resistant, ketahanan. Ya, ketahanan kalau QT itu oke lah masih tahan terhadap aus ya. Tapi kalau yang di trading itu sangat baik. Barangkali tidak tidak sampai berapa mikron dia sangat kuat ya. Kemudian
bagian intinya atau toughness bagian intinya baik, masih tetap tough, tapi yang carburizing itu tetap sangat baik, nitrogen juga baik. Kemudian distorsi. Distorsi untuk perubahan bentuk QT itu sedang, kalau nitrizing sangat kecil. Kedalaman hardening itu bisa menyeluruh, ini dalam, ini dangkal. Ya. Perlu quenching, ya, ya, tidak. Ya. Nah, ini adalah perbandingan antara heat treatment dan difusi. Supaya kalian tidak bingung, ada namanya heat treatment, ada juga difusi. Nanti akan berkaitan dengan secara teknik industri, mana cost-nya yang lebih rendah. Kalau teknik industri itu akan cari cost yang lebih rendah yang mana, waktu prosesnya lebih cepat mana, kemudian lebih cepat, lebih murah, kan teknik industri kan gitu. Yang penting tujuan yang spesifikasi tercapai. Yang mana yang lebih murah, lebih cepat, ya kan? Lebih apa namanya, lebih tahan, ya. Jadi yang ini adalah kajian mengenai cost, cost dan waktu. Nah, ini kajian teknik industri, ya. Mana yang dipakai atau tergantung dari costnya tadi dan juga spesifikasinya, ya. Nah, nanti ini jadi tugas kalian, nanti ada tugas untuk membahas tentang kajian teknik industrinya, ya. Nah, perbandingan tadi sudah kita jelaskan lokasi proses terjadinya difusi tadi, ya, dan juga heat treatment. Kalau solid solution itu di pabriknya, ya, atau di peleburan besi. Kalau precipitation itu terjadi di pabriknya juga ada, ditambah di apa namanya, heat treatment. Kalau QT itu bisa kita lakukan sendiri di workshop atau heat treatment. Kemudian carburizing sama di trading itu bisa kita lakukan di workshop. Tadi green growth itu terjadi di mana? Pada saat welding, heat treatment gitu ya, pada saat service. Kemudian grain refinement, ya, itu pada di pabriknya juga bisa. Ditambah proses mekanis dan heat treatment. Jadi ini adalah lokasi-lokasi di mana difusi itu terjadi, di mana heat treatment itu dilakukan. Ya. Jadi kalau katakan mau solid solution straightening tidak bisa kita lakukan di workshop. Itu hanya bisa dilakukan di mana? Di pabrik peleburan besi. Ya. Kalau green growth itu bisa hanya terjadi pada saat pemanasan atau welding, heat treatment dan lain-lain. Ya. Yang paling kita bahas tadi apa tadi? QT dan carburizing. Nah ini ya. Oke. Nah berikutnya kita bahas mengenai difusi juga pada industri semikonduktor. Nah difusi pada semikonduktor ini contohnya pada pembuatan apa? IC. Ya. IC itu singkatan apa? Interconnected Circuit. Ya, IC itu merupakan jantungnya teknologi sekarang ini. Kalau tidak ada IC, maka tidak ada laptop, tidak ada handphone, ya, tidak ada alat-alat canggih, ya. Jadi IC ini adalah komponen yang paling penting di dalam industri modern sekarang ini. Ya. Apa itu IC? IC itu adalah satu keping chip yang mengandung jutaan transistor. Di isinya transistor-transistor yang membentuk rangkaian elektronik yang bekerja sesuai dengan desainnya. Ya, macam-macam IC itu bergantung pada desainnya. Ya, ukurannya biasanya 6 kali 6 milimeter, tebal 0,4 milimeter. Isinya jutaan apa namanya, transistor yang terhubung dalam satu keping ini. Ya. Nah, ini menggunakan apa proses pembuatannya? Menggunakan difusi. Jadi atom-atom yang difusikan, diinjekkan, ini akan membentuk satu namanya rangkaian-rangkaian seperti ini. Ini, ini ukurannya adalah 4 mikro gitu ya. Kita bicara kemarin ukuran yang kecil-kecil gitu ya. Ini adalah proses pada pembuatan semikonduktor material. Pertama ada namanya predeposisi. Atom pengotor dimasukkan ke dalam silikon. Jadi kalau kita bicara silikon, ini kita bicara material yang sering kita jumpai, yaitu pasir, ya. Jadi silikon ini terdiri atau dibuat dari pasir. Kemudian dimasukkan atom pengotor pada temperatur 900 dan 1000 Celcius, kurang dari 1 jam. Kemudian masukkan lagi difusi drive-in.
mengangkut atau pengotor lebih jauh lagi ya. Nah, ini prosesnya eh, adalah proses yang canggih ya. Kita lihat proses seperti apa. Nah, ini ya. Jadi ini adalah video proses pembuatan semikonduktor ya. Nanti kalian lebih dalami lagi dengan membuat atau menonton video ini lebih lanjut. Ini kita lihat sebentar ya. Nah, ini adalah proses pembuatan IC ya. Ada beberapa tahapan ya. Jadi ini cukup sederhana ya. Kita lihat IC ini merupakan komponen elektronik yang terdiri dari banyak banyak apa namanya tadi transistor. Bahan utamanya adalah apa? Silikon. Prosesnya adalah wafer manufacturing, oksidasi, politolikografi, etching, deposition ion, metal wiring. Nah, ini ya. Ini ada 8 tahap utama pembuatan semikonduktor. Pertama, pembuatan wafer. Wafer ini bahan IC itu seperti kita membuat gedung ya. Jadi kalau di apa namanya ibaratkan IC itu adalah seperti kita membangun gedung yang bertingkat-tingkat. Tapi dalam ukuran apa? Ukuran mikro ya. Itu. Jadi ini adalah desain gedungnya, maka ini adalah apa namanya dalam ukuran mikro dia bisa mirip-mirip seperti IC tadi. Ya. Jadi bagaimana kita membuat gedung ini bertingkat-tingkat, beruang-ruang sesuai dengan keperluan, makanya disebut sebagai eh, apa namanya proses yang mirip-mirip dengan pembuatan gedung. Jadi ada gambarnya, kemudian ada base-nya, ada pondasinya. Pondasinya itu adalah apa? Silikon. Pondasinya adalah wafer, ya. Wafer ini dibuat dari apa tadi? Pasir. Pasir kok bisa menjadi wafer? Nah, gitu ya. Jadi cara membuat apa? Pasir ini dipanaskan, dicairkan sehingga menjadi ingot ya, membentuk batangan apa? Batangan eh, gelas, kemudian dipotong-potong gelas-gelas tadi menjadi keping-keping yang disebut sebagai wafer. Karena tadi kepingan tadi belum halus, maka digosok dulu sampai mengkilap ya. Kemudian ini kalau kita dengar kata wafer ya, ini dari Samsung ya. Wafer ini mirip-mirip dengan apa? Namanya sama dengan wafer yang sering kita makan ya. Biskuit wafer. Tapi bukan ini. Tapi ini adalah kepingan gelas silikon yang digunakan sebagai basis atau pondasi untuk membuat IC. Ini basisnya untuk membuat IC. Nanti keping-keping ini akan banyak apa namanya rumah-rumah ini rumah ya istilah rumah. Nanti rumah-rumah bertingkat-tingkat dalam keping-keping yang kecil-kecil ini. Nah, ini adalah material utama untuk semikonduktor. Oke, makin besar keping tadi maka makin banyak semikonduktor yang akan kita bisa buat dalam keping tadi ya. Nah, ini seperti gelas, gelas biasa ya, tidak konduktif. Maka pertama prosesnya adalah oksidasi katanya ya. Oksidasi. Nah, ini oksigen didifusikan ya di dalam eh, permukaan ini sehingga terjadi lapisan apa? Oxide. Oke, jadi wafernya kemudian dibuat oksidasi, ya kan? Nah, dari sini tahapan berikutnya adalah apa? Fotolitografi, artinya membuat pola, ya, membuat pola-pola tadi, pola gedung tadi, jadi dicetakkan, digambar di keping-keping IC tadi. Jadi di apa namanya dipoto sehingga membentuk eh, pola, ya. Tentunya ini ada polanya, kemudian dipoto seperti kita memfoto gitu, ya kan? Sehingga terjadi eh, gambar gitu ya, gambar. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian di apa namanya dibuang yang tidak perlu, kemudian dijadikan apa pola-pola ya.
Kemudian ada lagi proses etching. Ini membentuk pola-pola dalam apa transistor ya, transistor sehingga akan diulang terus berulang-ulang sehingga menjadi apa namanya berlapis-lapis. Nah, udah bisa dibuat di etching atau digerus gitu ya, ya. Nah, seperti inilah ya. Jadi seperti membuat gedung seperti ini. Nah, ini adalah proses adalah difusi ya. Nah, ini bertingkat-tingkat ya, seperti ini terus sampai jadi komplit anunya. Ini di positionnya ya, menggunakan plasma sehingga terjadi lapisan-lapisan seperti ini. Oke, nah, itu tadi ion-ion tadi ya kan. Ini adalah summary-nya. Oke, ini bisa kalian lanjutkan untuk eh, apa namanya menontonnya ya. Terakhir adalah ion implantation ya. Oke, nah ini ada juga ada yang lebih sederhana ya untuk proses pembuatan s- semikonduktor ini. Jadi ini adalah bahan baku yang menjadi apa? Bagian terpenting untuk industri zaman sekarang ini ya. Handphone, jam tangan, alat elektronik. Nah, ini adalah keping-keping tadi adalah bentuk aslinya ya. Jadi simulasi ini keping-keping tadi ya kan. Ini di pabrik yang canggih, pabrik yang sangat mahal, kebanyakan ada di Taiwan. Nah, ini keping-keping tadi ya. Kemudian ini adalah pembuatannya tadi silikon yang dicairkan berbentuk apa kaca, kemudian dipotong-potong menjadi apa wafer, ya kan? Kemudian keping kaca tadi digosok, kemudian dimulai tahapan prosesnya, ya. Nah, ini ya keping-keping tadi. Sama seperti video sebelumnya, ini dengan pandangan yang lain lah ya. Ini dikasih apa? eh, Litografi film, kemudian dibikin pola-polanya, ya. Itu dibikin pattern-pattern, ditembakkan sehingga tergambar pola-pola tadi, ya. Ini itu di pola-pola tadi. Nah, itu prosesnya sekaligus ya. Oke, ini adalah pola-pola dalam pembentukan transistor ya. Ini dibikin banyak nih, ada jutaan pattern seperti ini dalam satu keping tadi ya. Sehingga terbentuklah lapisan-lapisan seperti apa gedung tadi ya. Diulang-ulang terus sampai terbentuk sesuai dengan desainnya tadi. Udah dilapisin konduktor ya, dibuat seperti itu. Ya. Nah, ini baru di apa namanya ditembak-tembak gitu kan, pola-pola tadi sehingga terjadi apa eh, komplit, kemudian baru dipotong-potong. Setelah itu di packing, nah, di packing, nah itu di packing jadi satu IC yang dipasang di mana nih? Di handphone, di komputer, di jam tangan dan sebagainya. Oke, ini adalah proses sederhana pembuatan apa tadi? IC. Nah, berikutnya adalah tugas kelompok ya. Kita berada pada akhir kuliah kita. Nah, di tugas kelompok ini ada lampiran yang nanti akan kalian baca ya mengenai apa namanya tugas lapangan mengamatin apa namanya roda gigi ya. Jadi roda gigi tadi adalah bagian terpenting dalam mekanikal. Jadi kalian bisa
lakukan tugas kelompok ini, melihat detailnya pada lampiran 3 ini. Ya, ini dikerjakan juga dalam 1 minggu, ya, supaya kalian lebih paham apa yang akan kalian pelajarin mengenai difusi dan juga eh, kaitannya dengan heat treatment. Ya, oke, itu saja kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Nanti bahan ini akan saya share juga dalam berupa video, ya, sehingga bisa kalian ulang-ulang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kalian pahamin betul-betul sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.